Halo Ibu dan teman-teman semua, kami kelompok yang terdiri dari saya, Willy, Farel, Grace, dan William akan menyampaikan laporan praktikum mengenai laju reaksi. Di mana tujuan dari praktikum ini sendiri adalah untuk mengamati dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi kimia. Adapun sebelum masuk ke dalam percobaan, kita perlu memahami teori dasar mengenai laju reaksi, di mana laju reaksi itu sendiri adalah perubahan konsentrasi reaktan atau produk per satuan waktu. Semakin cepat konsentrasi berubah, semakin besar laju reaksinya. Laju reaksi dapat dijelaskan dengan teori tumbukan. Menurut teori ini, reaksi kimia terjadi ketika partikel-partikel reaktan bertumbukan dengan syarat memiliki energi kinetik yang cukup untuk melampaui energi aktivasi dan memiliki orientasi atau arah tumbukan yang tepat, di mana tidak semua tumbukan menghasilkan reaksi. Hanya tumbukan efektif yang dapat memutuskan ikatan lama dan membentuk ikatan baru. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi dalam larutan antara lain konsentrasi reaktan. Semakin tinggi konsentrasi, semakin banyak jumlah partikel per satuan volume. Sehingga frekuensi tumbukan meningkat dan laju reaksi semakin cepat. Sebaliknya, pengenceran akan menurunkan konsentrasi dan memperlambat reaksi. Lalu suhu. Kenaikan suhu menyebabkan partikel bergerak lebih cepat dengan energi kinetik yang lebih besar. Hal ini meningkatkan frekuensi tumbukan dan persentase tumbukan efektif yang memiliki energi di atas energi aktivasi. Dan yang terakhir adalah katalis, di mana katalis adalah zat yang mempercepat reaksi dengan menurunkan energi aktivasi, tetapi tidak ikut bereaksi secara permanen. Autokatalis adalah jenis katalis khusus di mana produk reaksi itu sendiri bertindak sebagai katalis untuk mempercepat reaksi selanjutnya. Adapun alat yang kami gunakan dalam praktikum ini adalah rak tabung reaksi, pipet tetes, gelas kimia atau beaker glass, gelas ukur, pembakar spiritus, penjepit tabung reaksi, korek api, dan stopwatch untuk mengukur waktu reaksi. Sedangkan bahan yang digunakan adalah larutan kalium permanganat, larutan asam sulfat, larutan asam oksalat, dan aqueous. Sebelum kita masuk ke dalam cara kerja, mari kita lihat persamaan reaksi yang terjadi sebagai berikut. Dalam reaksi ini, kalium permanganat atau KMnO4 yang berwarna ungu akan bereaksi dengan asam oksalat yang dikatalisasi oleh asam sulfat dan menghasilkan mangan sulfat, karbon dioksida, dan air. Hilangnya warna ungu menandakan KMnO4 yang sudah habis bereaksi. Selanjutnya kita masuk ke dalam cara kerja pada percobaan pertama sebagai percobaan kontrol, di mana kita menyiapkan gelas ukur dan mengambil 1 mm KMnO4 atau kalium permanganat yang bisa dituang sebagai pipet ataupun langsung menggunakan gelas kimia yang telah ada. Demikian juga untuk H2SO4 dan H2C24 sesuai keperluan. Selanjutnya kita memasukkan 1 mili KMnO4 ke dalam tabung reaksi, lalu meneteskan sekitar 6-10 tetes H2SO4 sebagai katalis dan menambahkan 1 mili H2C24 sebagai reaksi utama yang memulai reaksi. Dan ketika H2C24 telah dituang, kita langsung menyalakan stopwatch dan mencatat waktu hingga warna ungu hilang sempurna. Pada percobaan 2 yaitu faktor suhu, kita melakukan hal yang sama pada percobaan pertama, namun kita mengambil tabung terpisah untuk memasukkan 1 mili H2C24 agar bisa dipanaskan menggunakan pembakar spiritus. Setelah panas, tuanglah H2C24 ke dalam tabung berisi KMnO4 dan H2SO4 dan menyalakan stopwatch untuk mencatat waktu. Pada percobaan ketiga yaitu faktor autokatalis, kita mengambil hasil dari tabung percobaan 1 yang sudah bereaksi, di mana larutan ini berisi produk reaksi, yaitu ion mangan 2. Lalu kita menambahkan 1 mili KMnO4 yang baru ke larutan tersebut dan catatlah waktunya agar warna ungu hilang sempurna kembali. Percobaan terakhir yaitu pengenceran, di mana kita perlu mengambil 1 KMnO4 ke tabung, meneteskan 6-10 tetes H2SO4, namun kita menambahkan 1-2 mili aqueous untuk mengecerkan larutan. Dan setelah itu kita menuang 1 mili H2C24, menyalakan stopwatch dan mencatat waktunya kembali. Kemudian kita masuk ke dalam hasil dan pembahasan pada setiap percobaan, di mana pada percobaan percobaan ini gagal karena H2SO4 yang terlalu encer, di mana membutuhkan waktu reaksi lebih dari 1 jam bahkan belum berakhir. Dan setelah diperbaiki pada percobaan pengulangan atau percobaan kedua, waktu reaksinya membutuhkan sekitar 4 menit atau 240 detik, sesuai dengan literatur yang membutuhkan waktu sekitar 3-7 menit. Di mana perhitungan laju reaksi yang ada adalah 1 dibagi 240 detik sama dengan 0,0017 per detik. Lalu pada percobaan kedua, H2C24 dipanaskan hingga sampai menggelembung dan berasap dengan estimasi sekitar 65 derajat.
Suhu tinggi ini meningkatkan energi kinetik dan frekuensi tumbukan efektif. Dan dari video, percobaan suhu mencapai kejernihan sekitar 3/4 pada detik-detik terakhir, sedangkan pada kontrol pada detik terakhir yang sama, baru jernih sekitar 2/4. Dan untuk perbandingan setara, maka kita mensetarakan 2/4 dengan dikalikan 1,5, dan kita membaginya dengan rasio waktu sehingga mendapatkan 0,59, di mana artinya 1,7 kali lebih cepat. Sehingga estimasi waktu dengan reagen yang baik tersebut adalah 240 dibagi 1,7 sekitar 2,4 menit. Sehingga laju reaksi estimasinya adalah 0,00709 per detik. Kemudian dari percobaan 3, ion mangan 2 dari hasil reaksi bertindak sebagai autokatalis yang menurunkan energi aktivasi. Di mana ion mangan ini menurunkan energi aktivasi dengan efek sebanding, yang diperkirakan meningkatkan laju 2 kali lipat dengan estimasi waktu yaitu 2 menit, sesuai dengan percobaan yang kami lakukan. Sehingga laju reaksi estimasinya adalah 0,00833 per detik. Pada percobaan keempat, menambahkan 1 mili Aquades ke 1 mili KMNO4 dapat membuat volume menjadi 2 mili, sehingga konsentrasi turun jadi setengah. Konsentrasi rendah menunjukkan frekuensi tumbukan, dan karena hanya KMNO4 yang diencerkan sementara H2CO4 tetap, penurunan laju sekitar 1,5 hingga 2 kali dengan estimasi waktu yaitu 210 dikali 1,75 yaitu 420 detik atau 7 menit. Sehingga laju reaksi estimasinya adalah 0,00238 per detik atau 0,57 kali kecepatan kontrol. Kesimpulan yang kita dapat ambil adalah bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi yang telah diamati dan dianalisis adalah yang pertama, konsentrasi reaktan, bahwa percobaan 4 menunjukkan bahwa pengenceran KMNO4 menjadi setengahnya menurunkan laju reaksi menjadi 57% dari kondisi kontrol. Di mana hal ini terjadi karena berkurangnya frekuensi tumbukan antar partikel akibat kepadatan partikel yang lebih rendah. Yang kedua, suhu adalah bahwa percobaan kedua membuktikan bahwa peningkatan suhu dari 25 derajat ke 65 derajat meningkatkan laju reaksi 1,7 kali lipat. Bahkan pada percobaan dengan reagen bermasalah, efek suhu tetap terlihat jelas pada peningkatan kejernihan yang signifikan, di mana sekitar 3/4 jernih dibandingkan sekitar 2/4 jernih pada waktu yang bersamaan. Kenaikan suhu ini meningkatkan energi kinetik partikel sehingga frekuensi dan persentase tumbukan efektif meningkat. Dan yang ketiga adalah katalis, di mana percobaan 1 menunjukkan H2SO4 sebagai katalis eksternal yang dapat mempercepat reaksi, dan percobaan 3 yang memperkirakan ion mangan 2 sebagai autokatalis dapat meningkatkan laju hingga 2 kali lipat. Katalis bekerja dengan menurunkan energi aktivasi, meningkatkan persentase tumbukan efektif tanpa ikut bereaksi. Semua faktor mempengaruhi laju reaksi melalui mekanisme teori tumbukan dengan mengubah frekuensi tumbukan atau konsentrasi, energi tumbukan atau suhu, atau persentase tumbukan efektif atau katalis. Dengan demikian, tujuan praktikum untuk mengamati dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi kimia telah tercapai.